welcome back to my YouTube channel bersama UK Education. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu rangka atau yang biasanya disebut dengan tulang. Untuk pembahasan lebih lanjut, tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita ke penjelasan mengenai materi sistem gerak pada manusia, tak lupa saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian tulang. Kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi tulang. Ketiga, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian tulang. Keempat, siswa mampu membedakan jenis tulang dan fungsinya. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengetahui bentuk tulang. Selanjutnya, mengenai peta konsep sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang dan otot yang saling berhubungan. Tulang sendiri sebagai alat gerak pasif yang bentuknya terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang keras dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Yang kedua yaitu ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Rangka atau tulang merupakan salah satu alat gerak pasif karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan dengan otot. Unsur pembentuk tulang pada manusia adalah unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Fungsi rangka yaitu penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung bagian tubuh yang penting, tempat pembentuk sel darah merah, dan sebagai alat gerak pasif. Kerangka manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan apendikular dibedakan menjadi 2, yaitu anggota gerak atas yang merupakan gelang bahu dan tangan. Sedangkan anggota gerak bawah terdiri dari gelang, panggul, dan kaki. Tulang tengkorak tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Bisa kita lihat pada gambar di samping yang terdiri atas tulang dahi, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang air mata, tulang rahang atas, tulang tengkorak belakang, dan yang terakhir adalah tulang rahang bawah. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Kemudian ada badan yang terdiri dari ruas-ruas tulang belakang, terdapat 33 ruas. Yang paling atas tersusun dari 7 ruas tulang belakang, kemudian di bawahnya ada 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Yang kedua, ada tulang rusuk yang terdiri dari 7 tulang rusuk hati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang ketiga, ada tulang dada yang terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Anggota gerak bisa kita lihat pada gambar di samping untuk lebih jelasnya. Yang pertama, anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang pengumpil,
pengumpil itu yang lurus dengan ibu jari. Kemudian 2 tulang lengan atas yang ini kanan dan kiri, 2 tulang hasta yang lurus dengan kelingking, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan ya. Maaf, ini ada salah penulisan. Dan yang terakhir adalah 28 ruas tulang jari tangan. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka yang atas dan yang di belakang merupakan tulang belikan. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering. Tulang kering itu yang lurus dengan ibu jari, kemudian tulang betis yang lurus dengan jari kelingking kaki, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari. Gelang panggul terdiri dari 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 2 tulang kemaluan. Jenis dan fungsi tulang. Yang pertama, tulang rawan merupakan tulang yang tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Contoh, hidung, daun telinga, trakea, dan yang lainnya. Yang kedua, yaitu tulang keras, adalah tulang yang dibentuk oleh sel pembentuk tulang yang mengandung zat kapur, sedikit zat perekat, dan bersifat keras. Contoh ada tulang tangan, kaki, tengkorak, dan yang lainnya. Bentuk tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada tulang pipa, bentuknya bulat, panjang, dan tengahnya berongga sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Contoh ada tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Yang kedua ada tulang pipih, bentuknya pipih atau gepeng, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Gambar lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu adalah tulang pendek. Bentuknya pendek dan bulat, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh ada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang belakang. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan, contohnya adalah ruas tulang belakang. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai sistem gerak pada manusia. Semoga video ini bermanfaat dan semangat belajar jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini, komen, subscribe, dan share.